untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda muncul, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. Salah satunya De Javase Bank. Proses nasionalisasi De Javase Bank dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nasionalisasi hingga terbitnya Undang-Undang Bank Indonesia. Ini sekaligus menandakan era baru perekonomian di tanah air. Mantan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara ditunjuk pada saat itu sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Ada 3 tugas pokok kebank sentralan yang diemban Bank Indonesia ketika itu, yakni mengawal kebijakan moneter, memperlancar arus lalu lintas pembayaran, dan melakukan pengawasan perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelsia Rubis. Saya dari kelas 2 BMGT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dana melalui mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Nah, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dana. Yang kedua itu ada simpanan giro. Yang ketiga itu ada perbedaan cek dan bilet giro. Yang keempat itu ada simpanan tabungan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada sumber dana. Nah, sumber dana ini merupakan total rupiah semua dana yang terhimpun oleh bank, di mana perolehan dana ini berasal dari bank itu sendiri. Nah, contohnya apa sih? Nah, itu contohnya berupa setoran, modal pemilik saham ya, atau laba ditahan. Nah, sumber dana ini juga bisa berasal dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposit, atau lembaga lainnya. Yang kedua, itu ada simpanan giro atau bisa disebut dengan rekening giro. Nah, rekening giro itu apa sih? Nah, rekening giro itu merupakan produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Nah, di mana penarikan ini dapat dilakukan kapan aja loh selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilet giro. Pasti kalian bingung ini warkat cek dan bilet giro itu apa? Mau aku kasih tahu nggak? Warkat cek itu adalah surat yang berisi perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank dan instansi sejenisnya untuk membayar sejumlah uang. Nah, kira-kira bilet giro apa ya? Bilet giro itu merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai atau lewat pemindahan buku. Nah, kira-kira udah kebayang kan sama teman-teman? Poin keempat, tabungan. Nah, tabungan ini merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Nah, umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi transaksi Anda lalu kartu ATM. Nah, rekening simpanan ini juga bersifat ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan. Nah, teman-teman, itu dia 4 hal yang aku jelaskan tadi. Kira-kira teman-teman paham nggak ya? Ini aku ulangi sekali lagi ya tentang yang aku jelasin tadi. Yang pertama aku menjelaskan tentang pengertian sumber dana bank. Yang kedua simpanan giro. Yang ketiga perbedaan cek dan bilet giro. Yang keempat itu ada simpanan tabungan. Nah, aku berharap nih dari penjelasan aku tadi, kesimpulannya adalah sumber dana bank itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana yang nantinya sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari mana aja sih? Sumber dana bank itu dapat diperoleh dari bank itu sendiri atau dari masyarakat luas maupun lembaga lainnya. Tapi ya, dalam membiayai operasinya, bank memperoleh dana dari berbagai sumber. Tuh. Nah, sumber dari masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan sebuah bank jika mampu mengoperasikan pembiayaannya dari sumber dana ini. Tunggu dulu, tidak afdol rasanya kalau aku tidak menjelaskan yang namanya fungsi bank. Bank ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai jenis tujuan atau sebagai finansial. Di situ bisa menambah wawasan teman-teman terhadap sumber dana bank dan lembaga keuangan tersebut gitu.
Aku akhiri penjelasan aku dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.